Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri Lina Puspitasari, NIM 2003 102 175 dan rekan saya. Saya Berlian Pramudita dengan NIM 200 310 2158 dan rekan saya. Saya Christina Eka Octavia dengan NIM 2003 102 041. Pada malam hari ini kami akan berdiskusi mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK. Video ini pembelajaran yang dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SES PDMAK. Langsung saja untuk rekan saya yang pertama, silahkan Mbak Via mungkin mau mengajukan pertanyaan. Baik, Silahkan. terima kasih Mbak Lina. Saya akan bertanya kepada Mbak Berlian. Pengertian dan tugas wewenang OJK itu apa ya, Mbak? Ya Mbak, untuk yang dimaksud dengan OJK itu atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, itu pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan atau juga disebut dengan OJK. Untuk selanjutnya yaitu eh, untuk apa itu wewenangnya, tugas dan wewenangnya yaitu tugas utama OJK melakukan pengawasan pada sektor terkait dengan lembaga ini mengawasi semua kegiatan di sektor keuangan. Adapun pengawasannya meliputi kegiatan yang terdapat pada sektor pasar modal, industri keuangan, non-bank, dan sektor perbank. Nah, untuk wewenangnya itu ada yang pertama tentang pengawasan jasa keuangan bank, yang dimana setiap lembaga keuangan seperti bank maupun memerlukan pengawasan yang tepat. Hal ini, OJK hadir untuk melakukan pengawasan, khususnya bagi lembaga keuangan yang punya beberapa anak perusahaan di bidang jasa terkait. Yang kedua itu pengawasan jasa keuangan non-bank. Nah, selain lembaga bank, pengawasan juga meliputi jasa non-bank. Adapun sistem pengawasannya meliputi penetapan peraturan tata cara lembaga, jasa keuangan, dan pihak tertentu. Selain menetapkan peraturan, juga menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor terkait. Yang ketiga yaitu pengawasan di sektor pasar modal. Pasar modal tersebut juga menjadi salah satu lembaga non-bank yang tak luput dari pengawasan OJK. Dalam menjalankan fungsi bidang pengawasan sektor ini, Otoritas Jasa Keuangan atau juga disebut dengan OJK memiliki banyak tugas pokok. Beberapa tugas pokok dalam pengawasannya meliputi banyak hal, antara lain penyusunan peraturan, standar, merumuskan norma, melaksanakan analisis, melaksanakan penegakan lain. Mbak, memberikan pertanyaan kepada Mbak Lina yaitu tentang sejarah dari Otoritas Jasa Keuangan. Gimana ya, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Dita. Langsung saja ya. Untuk sejarahnya mungkin hampir sama dengan pengertian OJK sendiri ya Mbak ya. Nah, dari kutipannya saja, Otoritas Keuangan itu didirikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Mbak. Terus dasar pembentukannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga yang berfungsi mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan. Mungkin penjelasan sejarah ini hampir dijelaskan semua tadi sama Mbak Dita ya. Dan ini tambahan untuk harapannya sendiri ya, adanya OJK ini agar bisa membantu pemerintah yang mampu mengetahui sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel tanpa percampuran orang lain. Kemudian selain itu juga harus mampu menjaga kepentingan nasional meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan pertimbangan aspek globalisasi. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu,
tugas OJK kemudian diperluas, Mbak. Tanggung jawab terhadap industri keuangan non-bank yang tadinya berada di pemerintahan keuangan dan Bapepam LK kemudian beralih ke OJK pada tahun 2012. Selain itu, pengawasan sektor perbankan juga beralih ke OJK pada tahun 2013 silam. Terakhir, pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro juga beralih ke 2015. Seperti itu, Mbak, untuk sejarah singkatnya ya. Gimana dengan Mbak Dita? Apakah ada tambahan lagi untuk pertanyaannya? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Dita. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan kepada Mbak Via mengenai fungsi dan tujuan OJK. Mungkin, Mbak. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan OJK. Di sini ada 3 tujuan utama dari dibentuknya lembaga OJK. Yang pertama yaitu membuat seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan bisa terselenggara dengan transparan, teratur, adil, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sebuah sistem keuangan yang bisa tumbuh secara berkelanjutan dan juga berjalan dengan stabil. Yang ketiga, bisa melindungi kepentingan dari konsumen dan juga masyarakat pada umumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi OJK. Yang pertama yaitu otoritas jasa keuangan memiliki fungsi untuk bisa menyelenggarakan sebuah sistem pengaturan serta pengawasan yang saling terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Begitu Mbak Lina. Mungkin bisa ditambahi atau bisa enggak? Oke, terima kasih Mbak Via. Sudah cukup jawabannya dari Mbak Via tadi. Mungkin ada yang lain dari Mbak Dita? Sementara ini sudah cukup, Mbak. Mbak Via ada tambahan lagi? Sementara tidak Mbak. Cukup. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya ya atas pertanyaan sekaligus jawaban yang diberikan. Dan saya akhiri untuk diskusi mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada malam hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.